Yang tidak nyaman adalah di daerah dada, terutama di dada kiri. Maka sensasi atau gejala yang dapat dirasakan bisa berupa suatu tidak nyaman atau nyeri. Nyerinya itu juga banyak karakternya. Ada nyeri seperti diremas, ditindih benda berat, ditusuk, dan nyerinya ini seringkali dapat dijalarkan ke bahu, ke rahang kiri, ke lengan kiri, sampai ke belikat. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajian kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo, saya Dr. Novita Sitorus, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Penyumbatan pada jantung mungkin yang dimaksud adalah penyakit jantung koroner, di mana kaliber pembuluh darah koroner kita kalibernya menjadi menyempit sehingga timbullah gejala-gejala karena kurangnya oksigenasi ke otot-otot dari jantung itu sendiri. Dan itu terjadi pada orang-orang atau pada pasien dengan faktor risiko aterosklerosis seperti hipertensi, diabetes mellitus, merokok, kolesterol yang tinggi, dan pada pasien-pasien yang dengan usia yang lebih lanjut. Dan pada orang-orang yang meskipun usianya jauh lebih muda merupakan seorang perokok aktif. Nah, gejala-gejala akibat penyumbatan jantung atau di penyakit jantung koroner ini dapat bervariasi, tapi pada umumnya yang tidak nyaman adalah di daerah dada, terutama di dada kiri. Maka sensasi atau gejala yang dapat dirasakan bisa berupa suatu tidak nyaman atau nyeri. Nyerinya itu juga banyak karakternya. Ada nyeri seperti diremas, ditindih benda berat, ditusuk, dan nyerinya ini seringkali dapat dijalarkan ke bahu, ke rahang kiri, ke lengan kiri, sampai ke belikat. Ada lagi gejala-gejala yang tidak khas seperti nyeri ulu hati, maka banyak sekali penyakit jantung koroner ini disalah diagnosiskan atau menjadi misdiagnosis seperti suatu gejala GERD atau penyakit lambung. Ada lagi yang lain yaitu misalnya lekas lelah, ya, mudah merasa berdebar. Maka bila kita ingin menangani penyakit sumbatan jantung atau penyakit jantung koroner tersebut, kita harus bermula atau mengontrol faktor risiko yang didapat. Kalau seseorang itu merokok, ya sebaiknya berhenti merokok. Seseorang itu hipertensi, maka tekanan darahnya harus dikontrol. Begitu juga dengan diabetes dan kolesterol. Itu adalah yang paling utama. Kemudian tata laksana atau treatment yang berikutnya adalah tentu saja dengan obat-obatan. Dan bila dengan obat-obatan gejala-gejala ini tidak mereda atau bahkan memberat, maka diperlukan tindakan seperti pemasangan ring jantung atau bahkan bypass. Tips yang dapat saya berikan untuk mencegah seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner atau sumbatan jantung adalah 1. Hidup sehat. Lalu kontrol ketat faktor risiko. Bila kita memiliki faktor risiko yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka dianjurkan untuk mengobati sampai keadaan-keadaan tersebut terkontrol. Ketiga, lakukan medical check up terutama untuk orang-orang atau pasien-pasien yang memang memiliki faktor risiko. Jadi, sejak sekarang, lakukan pemeriksaan sejak dini guna mencegah perberatan suatu penyakit jantung koroner dan mengontrol ketat faktor risiko yang ada pada kita semua. Saya Dr. Novita Sitorus, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salam sehat!